berjanji antara agennya Hakim A dengan agen penyuap untuk ketemu di bawah pohon randu tengah malam. Jadi uang itu bungkus plastik, taruh di bawah pohon randu, bungkusan koran, itu ada isinya cek. Tetangga-tetangga mengira itu koran, dilempar. Kan dulu gitu tukang koran kan? Iya. Nah, di dalam koran itulah uang suap dalam bentuk cek. Kok performannya ini nggak sesuai, dia tingkat PN, dia sebuah pengadilan kecil, kok tabungannya bisa sekian miliar? Ada perkara sekian, katanya sudah ke kasasi. Kok belum ada kabar kapan mau disidangin? Belum ada masuk ke direktori. Dicek, ngendon di bawah. Belum dinaikkan ke kamar. Semua kejahatan white collar, kejahatan kerah putih, yang melibatkan penguasa dan pengusaha, itu potensi korupnya tinggi. Jadi jangan heran kalau sempat tukang tambal ban bisa punya uang miliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak hal yang ternyata cukup mengejutkan di Indonesia pasca dilantiknya Prabowo sebagai presiden. Dan yang sudah pernah kita bahas sebelum ini adalah tentang penangkapan 3 hakim yang membebaskan seorang terdakwa, Ronald Tanur, dan ternyata tidak berhenti pada 3 hakim yang ditangkap. Masih ada lagi kasus-kasus berikutnya. Dan untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan seorang ahli hukum, aktivis HAM, dan juga Ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015, Bang Suparman Marzuki. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bang? Sehat selalu dan waras. Alhamdulillah masih waras. Masih waras. Oke. Ini setelah kita podcast beberapa waktu yang lalu, kemudian muncul ya sesuatu yang jauh lebih besar. Iya. Tapi sebetulnya di Indonesia ini bukan kasus yang mengejutkan ya. Karena kita sudah beberapa kali, tahun 2018, kasus Markus yang melibatkan Anggodo Wijaya, yang kemudian itu menyeret orang-orang besar dalam pusaran kasus itu. Apa pandangan Abang tentang Markus ini, Bang? Iya, maklar kasus. Ya. Yang disingkat Markus di tingkat pengadilan. Baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun di Mahkamah Agung. Itu sudah menjadi laten. Ya, sudah menjadi laten. Terjadi, saya tidak tahu sejak kapan. Barangkali sejak kita mengenal pengadilan modern ini mulai di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang di era yang harusnya sudah tidak ada lagi praktek-praktek suap gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat profesi yang dijuluki sebagai yang mulia itu. Dan sebagai bahaya laten, atau katakanlah sebagai tindakan laten ya, yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, semakin ke sini sepertinya tidak ada tensi menurun. Ya, semakin membesar. Membesar dari segi jumlah uang yang dipermainkan dalam penanganan perkara-perkara di luar yang semestinya ini, suap gratifikasi terhadap satu perkara, tetapi juga membesar dari sudut pelaku. Ya, kalau dulu itu orang punya asumsi dan sebagian datanya benar bahwa suap menyuap di pengadilan itu aktor utamanya hakim. Dulu begitu.
Sampai beberapa tahun orang nggak punya prasangka kepada aparatur pengadilan. Sampai kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap satu persatu. Sehingga sejak 2018 sampai sekarang ini sudah lebih dari 30 orang, ya, baik hakim maupun petugas pengadilan yang ditangkap baik OTT maupun pengembangan penyidikan dengan kasus suap menyuap gratifikasi dalam penanganan pengurusan perkara di pengadilan-pengadilan di Indonesia ini seluruhnya. Nah, jadi ini perilaku laten yang saya belum melihat kesungguhan pemerintah, kesungguhan DPR, khususnya kesungguhan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tiap 5 tahun ganti ketua Mahkamah Agung. Tapi situasinya nggak berubah. Nah, kado buat ketua MA yang baru, Pak Sunarto ini, itu nggak enak sama sekali. Belum lagi dilantik jadi ketua MA, baru saja dipilih. Dia dihadiahi. Perilaku anak buahnya atau mantan anak buahnya. Yang menyuap itu mantan anak buahnya. Ya, bahkan pejabat eselon 1 di Mahkamah Agung. Yang disuap adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili pelaku pembunuhan lalu dibebaskan dengan argumen hukum, pertimbangan hukum yang tidak logik sama sekali. Sudah sebegitu beraninya Soleh. Biasanya dulu kita membayangkan untuk kasus-kasus yang memperoleh perhatian publik, hakim itu menahan diri. Menahan diri dalam pengertian, dia nggak mau campur tangan untuk mempengaruhi putusan itu. Kecuali putusan-putusan yang tidak mendapatkan perhatian publik. Publik itu bisa perhatian masyarakat umum maupun perhatian media, maupun perhatian teman-teman NGO. Nah, ini dipelototi oleh publik, dipelototi oleh masyarakat sipil, ya, bahkan mungkin MA sendiri lewat badan pengawasnya, komisi yudisial lewat peran mereka, memelototi ini perkara. Mereka lakukan itu. Karena ternyata angkanya besar. Konon kabarnya 20 miliar untuk perkara ini saja. Ampun. Ya kan? Luar biasa itu. Ya. Nah, karena itu kita mesti sekali lagi apresiasi dengan Kejaksaan Agung. Dengan menitipkan harapan pada Mahkamah Agung ini. Tolong selidiki apakah 20 miliar itu berhenti di 3 hakim ini atau mengalir sampai jauh kayak Bengawan Solo. Ya. Nah, itu catatan saya yang pertama. Tentang kejaksaan nih, Bang. Ya. Ini kan serius banget nih kejaksaan ya. Langsung mengejar. Abang bisa menangkap apa motivasi kejaksaan untuk membongkar berturut-turut ini? Pemicunya jelas kasus Ronald ini. Ya, pemicunya adalah tentu kemarahan jaksa, kekecewaan JPU, dibebaskannya terdakwa dari jerat hukum. Tuntutan JPU itu cukup tinggi, 12 tahun. Ya, lalu dibebaskan. Jaksa merasa, menilai, meyakini perkara ini cukup bukti dan tak ada yang meragukan. Nah, ini pemicunya, Leh. Boleh jadi perkara-perkara lain di tempat lain diperlakukan serupa oleh pengadilan, oleh majelis hakim yang menangani perkara itu. Sehingga kemarahan Kejaksaan Agung ini itu sudah memuncak betul. Nah, ya sudah kalau begini, gitu. Coba kita lakukan penyelidikan. Dan boleh jadi juga Kejaksaan Agung sudah mendapatkan informasi awal tentang praktek ini, ya, dan praktek serupa di tempat lain. Jadi itu menurut saya ya pemicu utamanya. Pemicu utamanya. Tapi mudah-mudahan ada agenda, ini yang paling penting sebenarnya. Betul. Bukan karena marah oleh kasus ini. Kejaksaan itu punya instrumen. Dia punya intelijen. Mudah-mudahan ini memang agendanya Kejaksaan Agung
untuk memulai sesuatu yang penting dan baru di dalam memperbaiki wajah pengadilan kita, memperbaiki institusi penegakan hukum kita. Tentu efeknya adalah Kejaksaan Agung punya kewajiban hukum dan moral yang sama untuk memastikan institusi Kejaksaan Agung, seluruh jaksa-jaksa itu clear. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan ada semacam pertaubatan nasional. Ya. Jaksa-jaksa yang oknum-oknum yang mungkin saja selama ini berlaku tidak benar dalam menjalankan profesinya sebagai jaksa, mendeklar dirinya taubat, lalu membangun wajah baru kejaksaan dan menjadi kekuatan bagi masyarakat dalam rangka mengungkap, menindak hakim yang melakukan suap dan atau gratifikasi. Oke, tapi saya barusan baca di media online, ada yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini. Menurut mereka kalau itu gratifikasi, kenapa bukan KPK yang menangkap? Ya, jaksa bisa kok melakukan itu, kenapa? Saya kira pendapat minor semacam itu nggak membantu Indonesia keluar dari soal ya. Betul. Saya sih berharap komitmen dari para akademisi, para praktisi, para pengamat. Situasi kita ini emergensi. Ya, oleh karena itu Kejaksaan Agung itu kita dukunglah. Jangan skeptis begitu. Tidak ada tempatnya lagi untuk bicara prosedur-prosedur yang normal dalam situasi abnormal begini nih. Ya. Jadi saya tidak sependapat itu. Silakan KPK mau masuk, monggo. Ya. Kalau KPK mau mengembangkan diri, masuk, silakan aja. Tapi kejaksaan biarkan mereka bekerja untuk menyelidiki perkara yang lebih jauh. Yang saya khawatirkan justru adalah jangan sampai ini angan-angan teh ayam. Ya. Gegap gempita menggelegar dipamerkan hampir 1 triliun, lalu menguap. Tidak tahu ceritanya, kan banyak kasus begini nih. Mr. A membawa uang 7 miliar dalam perkara sesuatu, Kejaksaan Agung sudah sedemikian rupa menggeledah kantor seorang pengacara, ambil CCTV, begitu tahu duduk perkara, oh uang ini punya Mr. A. Mr. A ini punya jaringan kekuasaan yang kuat sekali, nguap. Nah, kalau ini terjadi, ini akan jadi big fire buat Kejaksaan Agung. Ya. Kejaksaan Agung akan dinilai, alah ini cuma pamer aja. Oke, Bang. Kan Markus ini maklar kasus yang atau kemudian menjadi mafia hukum kemudian kita kenalnya. Itu kan tidak pernah bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri. Ya. Ini nampaknya menjadi sebuah sistem yang jahat dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana Abang membedah bagaimana itu bisa terangkai itu? Saya sudah lama, sejak saya di Komisi Yudisial mengatakan dengan teman-teman di KY, sekaligus juga dengan sejumlah hakim. Ya. Sebagian besar, tidak semua. Sebagian besar perkara-perkara suap ini. Suap di mana sajalah. Paling suap di pengadilan. Nonsen satu orang. Nggak mungkin ini individual crime. Ini jelas kejahatan terorganisasi. Yang saya maksud terorganisasi, melibatkan lebih dari satu orang dengan perannya masing-masing. Kita ambil contoh paling sederhana deh. Anggap saja si A itu panitera. Ya kan? Lalu ada sekretaris Mahkamah Agung. Misalnya begitu, kalau itu di tingkat Mahkamah Agung. Lalu ada tenaga ahli Hakim Agung. Ada Hakim Agung. Sangat mungkin juga dalam suatu perkara tertentu, ini rangkaian ini terlibat nih. Boleh jadi juga ya, Hakim Agungnya tidak tahu. Bisa jadi begitu. Yang bermain di sini. Nah, Hakim Agung yang seperti itu boleh jadi dia
ya, tidak pernah membicarakan ini perkara. Tetapi di belakang waktu yang sudah lewat, tiba-tiba ada yang kasih uang ke Hakim Agung ini. Pak, ini ada uang, apalah namanya. Ya, kemudian Hakim Agungnya nggak punya penilaian jauh. Bahwa dia kan nggak boleh terima uang tidak jelas asal-usulnya. Dia terima aja. Padahal itu uang suap yang sudah disimpan berbulan-bulan. Karena penyuapnya menunggu waktu untuk itu. Jadi, kalau ini dikatakan apakah ini tindakan individual, saya meyakini ini tidak individual. Kayak seperti kasus Ronald ini ya. Ya, maka saya minta, dan dugaan saya Kejaksaan Agung sedang menelusuri ini. Ngikuti jalurnya duit ini. Karena 20 M itu besar. Besar sekali. Ya. Atau memang itu untuk 3 hakim itu. Apa enggak naik ke atas? Ke pimpinan mereka? Apa enggak naik lagi sampai ke Mahkamah Agung? Kita juga enggak tahu. Silakan Kejaksaan mengecek. Karena sudah ada spekulasi. Tuntutannya itu 12 tahun. Oleh Mahkamah Agung divonis 5 tahun. Ya. Apakah 5 tahun itu fair? Ataukah 5 tahun itu bagian dari kesepakatan? Dari harga? Dari jambi-jambi. Iya. Ya. 5 tahun itu kesepakatan dari harga. Tolong dicek. Saya berharap tidak. Tapi kalau iya, ada presidennya. Gitu. Pernah ada presidennya yang seperti ini. Dulu waktu saya di Jakarta, ada seorang hakim dipecat di Mahkamah Agung. Karena dia merubah di buku besar itu kesepakatan atau jumlah hukuman. Ini orang dihukum mati. Diturunkan menjadi terbatas. Konon kabarnya waktu itu dia dapat 50 miliar. Ya, konon kabarnya. Kami nggak bisa buktikan itu. Tapi informasi ini valid. Nah, dia dipecat karena dia merubah Hafizblad. Hafizblad itu buku besar yang mencatat musyawarah hakim dan sekaligus amarnya. Dia rubah di situ. Jadi itu rundingan artinya. Dan di kasus-kasus lain biasa itu. Misalnya begini, saya ini kan 5 tahun ngurusin dunia hakim nih. Ya. Jadi agak paham lah saya. Dia bilang, oknum hakim itu bilang dia baca, bos ini kalau mau divonis bebas nggak bisa, berat ini. Itu. Terus, ya kalau dihukum, tapi tidak seberat tuntutan jaksa. Berapa? Sekian. Lalu berapa mas kawinnya? Sekian. Deal. Jadi ada perkara yang nggak mungkin dibebaskan karena terlalu mencolok. Ya. Tapi yang dirundingkan itu vonisnya. Vonisnya dirundingin. Nah karena itu, mohon dengan kejaksaan, tolong ditelisik ini. Vonis 5 tahun oleh Hakim Agung ini objektif, fair, atau hasil negosiasi. Oke. Jadi selain hakim dan jajarannya tadi, panitra dan sebagainya, kan seperti kasus anggota kepolisian terlibat, bahkan LPSK waktu itu sempat disinggung juga terlibat. Artinya ini melibatkan rangkaian dari para penegak hukum itu. Iya, tergantung case-nya lah. Kalau kasusnya itu terkait dengan pihak-pihak itu, tentu pihak-pihak yang bermain akan mengamankan pihak-pihak yang juga terkait. Lalu kalau pihak-pihak terkait itu tidak ada kaitannya, dia nggak perlu amankan itu. Dia paling nggak akan perlu amankan pihak-pihak yang terkait. Misalnya, pelaku di dalam mengatakan, ini nggak bisa, ini Anda harus mainkan juga si Mr. A, karena posisinya di sini. Mr. B juga harus amanin karena posisinya di sini. Mr. X harus diamanin juga karena posisinya penting di sini. Bisa begitu. Tetapi dari dulu saya kemukakan bahwa aparatur pengadilan itu sejak awal saya kemukakan adalah pihak pintu pertama terjadinya pembicaraan suap. Jarang langsung ke hakim lah. Jarang sekali langsung ke Hakim Agung. Hakim Agung maksud saya. Kalau Hakim PN, Hakim PT, saya punya pengalaman. Itu berhubungan langsung.
Tapi kalau hakim agung, jarang sekali langsung dengan hakim agung. Dia berlapis. Nah, oknum ini jarang ketemu langsung hakim agung. Hakim agung tentu akan lebih safety kalau dia yang akan datang adalah panitera. Atau hakim di sebuah pengadilan yang dijadikan pintu masuk. Ada. Dia hakim di pengadilan negeri mana yang tidak ketahuan. Dia yang menjadi maklarnya. Perantara untuk menemui hakim agung A. Gitu. Jadi hakim agung itu juga nggak bisa juga sembarangan. Dia akan lihat ini aman nggak orang ini. Gitu. Saya bisa ceritain begini-begini nih, bagaimana praktek-prakteknya. Bahkan saya bisa ceritakan bagaimana praktek suap itu dilakukan. Gitu. Apa modusnya, Bang? Atau bagaimana pola suap gitu? Begini, sebelum saya sampai ke situ ya, nanti saya akan ceritakan apa saja saya instrumen suap itu. Nah, saya punya datanya nih. Saya sambil ngopi. Ya, jadi misalnya begini, instrumennya itu memperlambat atau mempercepat mengunggah putusan ke direktori, termasuk mempercepat atau memperlambat penyampaian salinan putusan ke terpidana, jaksa, penggugat atau tergugat. Itu bisa diuangin. Kedua, menahan permohonan upaya hukum, banding atau kasasi, agar prosesnya berlarut-larut. Ini saya punya pengalaman nih. Ya, Hakim Artijo Alkostar, saya ditelepon oleh seorang JPU di sebuah pengadilan, sebuah kejaksaan. Dia menceritakan, Pak, kami ini kasasi atas putusan bebas. Kok sampai sekarang belum ada kabar perkara ini sampai ke Mahkamah Agung. Lalu saya menelpon dulu ketua kamar pengawasan, seorang tentara, ya. Saya ceritakan, saya telepon. Waktu itu hakim ketua kamarnya Pak Artijo Alkostar, senior kita. Lalu saya telepon kepada kedua beliau ini. Ada perkara sekian, katanya sudah ke kasasi. Kok belum ada kabar kapan mau disidangin? Belum ada masuk ke direktori. Dicek, ngendon di bawah. Belum dinaikkan ke kamar. Dalam waktu 2 jam, perkara itu sudah langsung naik ke kamar. Ketua kamar pidana. Dan saya diberitahu, Pak, setelah kita gebrak, perkara ini baru masuk. Setelah 6 bulan. Bayangin. Ini membuat delay proses hukum. Lalu ketiga, membocorkan putusan kasasi atau PK kepada terpidana yang tidak ditahan atau kepada penasihat hukum sebelum secara resmi putusan disampaikan. Sehingga terpidana yang berniat menghindari eksekusi punya kesempatan melarikan diri. Tuh. Berikutnya, menahan atau melambat-lambatkan penyerahan ekstrak vonis kepada jaksa. Seperti dalam kasus Sujono Timan. Kelima, menahan putusan kasasi yang menguatkan atau meningkatkan vonis supaya tidak terburu-buru disampaikan ke pengadilan dan jaksa penuntut agar eksekusinya tertunda. Dan dalam penundaan eksekusi itu terpidana bisa melakukan sesuatu. Lanjut, menghubungi pihak-pihak untuk merundingkan proses dan putusan kasasi atau PK yang diajukan. Untuk meyakinkan oknum pelaku biasanya menyebut hakim agung. Saya sudah ketemu tuh hakim agung itu. Kalau enggak, bluffing aja. Nah, ini ada lagi nih. Untuk perkara perdata, oknum pegawai di pengadilan, kita dapatkan itu dari MA, menahan putusan kasasi atau PK, sehingga pihak yang dikalahkan punya waktu melakukan sesuatu terhadap objek sengketa. Misalnya, meneruskan eksploitasi tambang, memetik hasil panen, menahan proses jual beli yang tinggal menunggu salinan resmi putusan. Itu praktek instrumen-instrumen yang bisa dijadikan perundingan yang berujung pada uang. Nah, sekarang pertanyaanmu yang tadi, bagaimana modus operandinya? Mulai yang paling kuno sampai yang paling modern. Kuno nih, berjanji antara agennya Hakim A dengan agen penyuap untuk ketemu di bawah pohon randu tengah malam. Jadi uang itu bungkus plastik,
taruh di bawah pohon randu, si pembawa uang dalam jarak tertentu, ding, ding. Oh, iya. Penerima suap juga ngedim, ding 2 kali. Artinya sudah ada orangnya. Diambil. Modus. Modus lain, koran, dari bungkusan koran, itu ada isinya cek. Tetangga-tetangga mengira itu koran, dilempar. Kan dulu gitu tukang koran kan? Iya. Nah, di dalam koran itulah uang suap dalam bentuk checking. Yang ketiga, ini mulai agak modern sedikit nih. Ya kan? Emas, beli emas. Saya mau nyuap Soleh. Saya datang ke toko emas. Saya beli. Nanti bilang sama penjualnya, tolong disimpan dulu. Nanti 3-4 bulan ke depan akan ada datang Mr. X ngambil itu. Simpan. 3 bulan, 4 bulan kemudian, diambil tuh duit. Nah, emas, mau kiloan, mau graman, mau batangan, itu hal lain lah ya. Beli properti. Properti atas nama siapa? Oh, sekian tahun ada bikin di bawah tangan. Bahwa sebenarnya rumah ini punya Mr. A yang kebetulan menjabat sebagai hakim. Disepakati. Nanti sekian waktu balik nama. Itu sudah reda, balik nama. Makin modern. Nyimpan uang di luar sana. Ditimpan di Singapura, disimpan di Hong Kong, disimpan di Swiss. Atau menitipkan ke rekening. Ada praktek begini. Ada hakim di tingkat PN. Ya, saya dapatnya dari PPATK ini dulu. Hakim di tingkat PN. Kok performannya ini nggak sesuai. Dia tingkat PN. Dia sebuah pengadilan kecil. Kok tabungannya bisa sekian miliar? Itu dicek. Nah, prakteknya adalah saya hakim yang hebat ini nitip uang ke kamu leh. Saya titip ya. Rekening saya sendiri normal dicek. Normal. Tapi saya sudah titip kemana-mana nih. Jadi jangan heran kalau sempat tukang tambal ban bisa punya uang miliaran. Ini modus operandi semacam ini. Dan ini yang paling modern macam-macam itu sudah terjadi. Itulah yang saya telisik selama 5 tahun itu. Salah satunya adalah melakukan identifikasi, profiling, modus operandi suap di lingkungan pengadilan. Dan ada aneka ragam lainnya. Yang kalau saya ceritakan mungkin akan bertambah panjang cerita ini. Podcast ini nggak selesai-selesai. Ya kan? Itu baru seperti itu. Tapi yang pertama tadi itu menunda penyampaian putusan. Iya. Supaya dia dapat duit. Orang lain yang kerja dia dapat duit dong itu namanya. Iya, namanya kelar itu leh. Modalnya itu kan mulut saja itu. Mulut, kepercayaan. Nah itu modalnya nggak banyak modalnya. Iya kan? Lidah panjang gitu. Iya, modal maklar kasus ya. Mohon maaf, saya tidak dalam rangka maklar yang lain. Tapi maklar kasus maksud saya. Tapi dia modalnya adalah dia punya jaringan. Kemana? Pihak yang akan menerima suap. Dia punya jaringan. Nah jaringannya ini bisa panitera, bisa pegawai biasa, bisa sekretaris. Sudah terbukti kan? 2 sekretaris Mahkamah Agung ditangkap oleh KPK. Karena mereka adalah aktor. Nah ini sudah putusan pengadilan, nggak bisa dibantah. Itu ada sejumlah hakim agung sudah meringkuk di tahanan, sekarang sudah dipidana, gitu ya. Beberapa itu alumni kita, harus kita akui, ya nggak? Iya. Alumni Universitas Islam juga belum tentu dalam soal begini nih, kan? Nah jadi itulah modus operandi dan instrumen-instrumen yang dipakai oleh para pelaku ini mempermainkan perkara. Itu. Saya ingat dalam Markus ini ada yang disebut dengan atau diistilahkan dengan menembak di atas kuda. Ya. Bagaimana itu? Di atas kuda itu, ini salah satu metode. Metode nyuap. Dia telepon atau dia temui orang yang sedang bawa perkara. Biasanya musyawarah hakim dia sudah tahu. Ya kan?
musyawarah hakim di PN, PT, atau kasasi, atau PK, dia sudah tahu hasilnya. Menang Mr. X. Menangnya itu objektif. Hakimnya itu objektif. Tidak ada cerita suap. Makalah yang main. Bos, putusanmu itu mau menang mau kalah? Ya. Mau menang lah. Ini udah menang memang. Ya oke kalau gitu ya. Tahulah. Mas kawinnya. Dan itu bahasanya beragam leh. Mas kawin. Ya. Roger-rogernya berapa? Mas kawin. Ijab kabul. Roger-roger. Ya macam-macam lah. Saya udah agak lupa. Dia sebetulnya cuma ngintip mendengar. Apakah dia langsung? Belum tentu. Bisa panitra, ya, atau pembantu panitra yang tahu putusan itu. Dia omongin nih, ini bisa menembak di atas kuda nih. Bagaimana? Dia omongin. Oh siap. Kirim. Kasih. Memang musyawarah hakim. Benar dia. Proses hukumnya objektif. Nah itu yang disebut dengan menembak di atas kuda. Itu kayaknya yang paling sulit diungkap tuh, Bang. Kalau yang lain-lainnya tadi karena mengubah putusan jadi sorotan publik itu gampang diungkap. Tapi kalau yang menembak di atas kuda ini. Si terakhir ini ya, kasus yang di OTT sama Kejaksaan Agung ini. Salah satu dia ngaku, salah satunya itu yang dia lakukan. Dan gilanya dia beroperasi di seluruh PN di Indonesia. Seluruh PN Indonesia. Artinya separuh atau lebih atau berapa PN-PN ini. Ini makanya saya berharap betul nih Kejaksaan Agung ini menelisik duit 1 triliun kurang lebih itu untuk bisa dicek. Mudah-mudahan siapa tuh? Razor. Si Razor ini mau bernyanyi. Ya. Ya. Dia jangan pasang badan. Nyanyi aja udah. Saran saya kepada Razor ini, udahlah. Pertaubatan itu di sini. Enggak cukup istighfar. Pertaubatan itu di sini sekarang. Anda istighfar, tapi Anda membantu negara melalui Kejaksaan Agung untuk membersihkan mantan institusimu. Buka aja. List perkaranya. Nanti Kejaksaan Agung mengembangkan. Kalau itu terjadi lah, wah itu dahsyat tuh. Ya. Tapi kita seringkali kemudian kecewa ya, sudah berharap banyak, kemudian ternyata ya menguap begitu saja, gitu kan? Ya. Gaya Markus ini biasanya bahasanya halus sekali, Bang. Dia punya istilah-istilah yang sangat bagus ya. Sehingga dia tidak menampakkan diri bahwa dia sedang jualan ya. Gitu. Iya, semua penipu itu harus etis. Semua penipu itu harus sopan dan santun. Ya kalau orang mau menipu nggak sopan dan santun kan sudah gagal di awal. Semua penipu itu sopan dan santun, meyakinkan, ya kan? Bahkan terminologi Arab dia pakai. Iya kan? Dia tahu nih kliennya nih. Lawan ini, orang yang bakal diyakinkan ini adalah orang yang senang dengan terminologi ke Arab-Araban. Dia pakai. Senang dengan terminologi, kebetulan mungkin dia suku tertentu. Dia pakai. Untuk makin meyakinkan. Bahkan dia sering kali seolah-olah tidak butuh. Ya silakan aja. Saya nggak apa-apa kalau Anda menjalan sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau mau saya bantu juga nggak apa-apa. Ya. Dulu ada hakim agung, calon hakim agung. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Mereka tidak diterima oleh DPR. Ditolak. Ya. Tapi bukan itu yang menarik. Yang menarik dia cerita. Dia diminta menandatangani sebuah belangko kosong. Yang sudah ada tulisannya. Saya bernama Mr. A, siap dibantu. Materai, dulu 6.000 bukan 10.000. Tanda tangan di atas materai. Jakarta, sekaun.
Gara-gara dia nggak mau menandatangani itu, dia tidak diterima. Kalau itu dia tanda tangani, besoknya ditagih. Ini loh. Iu dulu udah tanda tangan. Kalau enggak kami bantu. Saya bertanya, saya siap dibantu. Itu isinya yang bertanda tangan itu. Nah itu menjadi salah satu penyebab kuatnya mafia hukum Indonesia. Ada pengaruh politik yang dalam penglihatan Abang selama ini di Jakarta, misalkan di KY, seberapa besar faktor politik mempengaruhi itu, Bang? Teori kan selalu mengatakan bahwa kita boleh setuju boleh tidak dengan teori ini. Kan ini kan pilihan teori ya. Secara teoretik mengatakan tidak ada pembuatan hukum dan penegakan hukum itu yang bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Tidak ada. Nah, karena itu penegakan hukum tertentu sangat syarat dengan kepentingan-kepentingan politik itu. Tergantung kepentingan politik apa yang ingin diendingkan. Sebab terkadang satu perkara tertentu tidak langsung berhubung dengan kepentingan politik itu. Tapi bagian dari negosiasi untuk meraih kepentingan politik yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya ini sasaran antara untuk meraih kepentingan politik lain di balik ini. Itu sendiri bukan hal penting. Tetapi menjadi instrumen sementara, media sementara untuk kepentingan politik yang lebih besar dari itu. Ya, itu terjadi. Yang seperti itu. Jadi nggak ada yang imun dengan kepentingan. Barangkali perkara cerai sajalah orang nggak punya kepentingan itu. Ya, ya cerai umumnya. Tapi kalau yang akan bercerai itu pejabat juga. Para pejabat mungkin juga. Tapi itu artinya apa? Kasus-kasus pengadilan tertentu itu memang nggak akan mendapatkan atensi. Tapi kalau perkaranya itu narkoba, perkaranya korupsi, perkara pembunuhan yang melibatkan orang-orang penting, melibatkan orang-orang berduit, itu selalu punya resiko untuk diintervensi. Selalu punya resiko untuk dimainkan. Kalau cuma mencuri ayam nggak akan ada. Ya. Kalau dilihat, Bang, tadi Abang barusan menjelaskan ya, beberapa kasus itu yang potensi untuk terjadi maklar kasus cukup besar. Bisa diurutkan, Bang, kasus-kasus apa yang paling banyak berpotensi untuk ada maklar kasus? Ada dua klasifikasi. Klasifikasinya adalah semua kasus-kasus di pengadilan yang tergolong kejahatan kerah putih. Atau dalam istilah kriminologi disebut dengan white collar crime. Kejahatan lingkungan. Ya, korporasi. Yang dilakukan oleh korporasi. Apa saja bentuknya. Kemudian penyelundupan. Korupsi. Ini kategori white collar. Semua kejahatan white collar, kejahatan kerah putih yang melibatkan penguasa dan pengusaha, itu potensi korupnya tinggi. Nah, baru di level 2, kejahatan konvensional atau conventional crime. Pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, perjudian, ya. Yang itu pun ada kaitannya dengan kepentingan kekuasaan, artinya melibatkan orang-orang yang sedang berkuasa, atau kepentingan pengusaha. Ya, misalnya seperti pembunuhan di Surabaya itu. Itu ada kepentingan pengusaha di situ. Ya kan? Dan ada kasus-kasus lain ya, yang terkait dengan ini. Dan itu suapnya ada potensinya. Tapi yang paling besar ya ini tadi nih. Kejahatan-kejahatan lingkungan, penyelundupan, korupsi, penggelapan yang dilakukan. Misalnya tingkat potensi korupsinya tinggi dan besar. Oke. Kasus terorisme ada itu. Teroris enggak. Teroris itu negara berhadapan sama pelaku. Siapa yang mau suap? Ya, orang teroris hidupnya aja kembang kempis kok. Saya mau suap. Iya. Kalau narkoba iya. Ya, narkoba iya.
Dan eh, tampaknya ini sesuatu yang menarik sebetulnya Bang, kalau white collar crime ini Markus yang dilakukan oleh kerah putih ini harus menjadi kajian tersendiri nih Bang. Oh ya. Ini kan yang bermain orang-orang berkuasa dan punya uang nih Bang. Betul. Itu satu diskusi tersendiri ya. Saya dulu banyak menekuni isu ini ketika masih di masa kuliah dan awal-awal jadi dosen dulu, banyak menggeluti isu-isu tentang conventional crime dan non-conventional crime. Ya, non-conventional crime itu artinya kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih, yang lebih tepat. White collar itu artinya kejahatan kerah putih. Karena di situ ada link. Ada link antara pengusaha dan penguasa. Setiap kepentingan pengusaha, kepentingan kuasa ini terganggu ya oleh instrumen lain yang mengganggu jalannya proses kejahatan ini, itu akan diintervensi. Intervensinya bisa membelokkan perkara, meringankan perkara, menjadikan orang lain sebagai tumbal. Kita bisa bicara banyak tentang ini sebetulnya. Ya. Itu. Karena nilai besar Bang, kalau sudah misalkan korporasi ya. Oh iya. Kasusnya pasti kan angkanya besar sekali. Betul. Dan sekarang ini kan begitu. Belum sampai ke pengadilan perkara itu sudah nguap. Ya. Coba aja, laporan kejahatan tambang. Ada yang sampai pengadilan? Hampir nggak ada. Kalaupun iya, ya pupus. Kita tunggu yang surat perizinan tambang yang barusan. Ya coba aja kita dengar misalnya Blok Medan. Ya. Itu kalau benar-benar diungkap, nah barangkali itu menarik. Karena itu jelas terkait dengan kepentingan kekuasaan besar. Gitu. Ya, karena barusan ini beritakan banyak ditemukan kasus izin bermasalah dalam tambang. Tapi kita mau lihat apakah itu dilanjutkan atau tidak. Ya. Nah, kalau tadi sudah ada pemeringkatan seperti itu, seharusnya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung? Saya ingin bicara lebih luas. Pertanyaan besarnya adalah, adakah harapan terhadap dunia pengadilan kita? Harapan ini kita gantungkan kepada pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. Lalu apa yang mereka lakukan? Harus mereka lakukan. Ketiga institusi ini duduk bersama, merubah secara mendasar undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Apa poinnya yang penting dirubah? 1. Rekrutmen hakim dilakukan oleh lembaga independen. Kita punya komisi yudisial. Atau kalau nggak mau dengan komisi yudisial, silahkan bentuk komite yang melakukan seleksi. Dihuni oleh orang-orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas. Mahkamah Agung user aja udah. Nggak usah ikut campur dalam urusan ini. Karena nepotismenya kencang dalam acara-acara begini nih. Rekrutmen ini. Rekrutmen hakim. Tentu dipersyaratkan sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tertentu. Dan mereka dibina dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian, yang kedua harus diperbaiki. Adalah punishment-nya. Punishment terkait dengan instrumen kontrol. Saya menginginkan, secara pribadi, mungkin juga di luar sana halnya sama. Kontrol terhadap kekuasaan kehakiman itu diperketat. Ya, dengan menjadikan komisi yudisial itu sebagai satu-satunya institusi kontrol. Di mana proses dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh KY sepenuhnya. MA nggak perlu ikut campur. Udahlah, MA fokus bersidang. Bersidang. Nggak usah terlibat urusan administratif. Itu nggak mempengaruhi kemandirian hakim? Nggak ada hubungannya. Kemandirian hakim, ngapain sih ngurus penjahat kok? Kemandirian. Ya kan? Ini orang udah jelas terbukti diurus, masa kemandirian? Kemandirian itu bukan di situ letaknya. Yang ketiga,
Jadikan hakim itu sebagai pejabat negara, state apparatus, bukan pegawai negeri sipil atau apa istilah sekarang ASN, ya, bukan. Jadi bukan government aparatus, tetapi state aparatus. Karena dia mewakili kepentingan negara, bahkan wakil Tuhan. Jadi hakim jangan disibukkan dengan urusan-urusan administratif. DP3 yang harus ditandatangani oleh KPN, KPT, Ketua MA. Tingkat ketakutan hakim ini dengan ketua-ketua ini tinggi lah. Karena terkait dengan performan, kinerja. Ya hakim nggak usah ada kinerja-kinerjanya. Kinerjanya itu yang penting dia nggak perlu harus ngantor tiap hari. Untuk apa hakim ngantor tiap hari? Dia hanya datang untuk sidang. Di luar sidang, dia nggak perlu hadir. Untuk apa? Ini nggak hakim kita tiap hari masuk kantor. Karena dia PNS. Nanti performanya buruk. Sekian kali nggak izin. Jadikan dia state apparatus. Yang keempat, rewardnya, take home pay-nya harus tinggi. Harus tinggi. Jangan kait-kaitkan dengan kinerja. Kait-kaitkan dengan integritas. Negara punya kewajiban untuk menghargai profesi ini setinggi-tingginya. Nah, inilah yang saya bilang sebagai satu sistem yang harus dibangun. Ini aja dulu dibenahi. Kalau mau ditambah satu lagi. Aparatus pengadilan, mulai dari panitera sampai ke bawah itu, mulai dari sekjen lah sampai ke bawah itu, orang yang direkrutmen dengan sistem khusus. Dengan perlakuan khusus. Dengan reward yang khusus. Sistem kontrol khusus. Bukan seperti mereka ini pegawai negeri sipil pada umumnya. Ada di negara lain nggak tentang rekrutmen itu? Karena ini menarik. Oh, di negara lain itu dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, bahkan oleh komisi yudisial. Misalnya di Belanda, di beberapa negara di Skandinavia itu. Itu bukan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu user aja Mahkamah Agung itu, ya. Dia profesional memeriksa, mengadili, memutus perkara. Jauhkan hakim agung, hakim terlibat hal-hal administratif keuangan, jauhkan. Sehingga mereka ini terhindar dari prasangka-prasangka. Terhindar. Sekali lagi ini terserah kepada Presiden, DPR, dan Ketua MA. Itu pokal poinnya. Dan itu yang mau diperbaiki. Kalau itu dibenahi, saya optimis. Kita akan melihat hasilnya dalam beberapa waktu ke depan. Kalau masih seperti ini, ya kami prihatin. Dunia kehakiman tercoreng. Ya kami bersedih. Ya kalau begitu aja nggak usah jadi pejabat loh. Ya, Pak Prabowo nggak usah jadi presiden ketemu sedih, prihatin, mengutuk DPR. Untuk apa jadi anggota DPR kalau cuma itu? Yang bersedih berdua ini. Iya, karena mereka punya kekuasaan. Kita nggak punya kekuasaan, bisanya ngomel-ngomel begini. Iya. Iya kan? Iya. Sedih aja udah hebat kayak kita berdua ini. Artinya kan punya kecintaan. Ya. Nah karena itu Ketua MA Narto ini. Pak Narto, ini you punya momentum untuk dicatat sejarah bahwa Sunarto punya legacy di dalam membereskan rumah tangganya yang coreng-moreng ini. Kalau hakim itu disebut wakil Tuhan di muka bumi, kemudian melihat perilaku hakim di Indonesia seperti ini, apa Tuhan nggak bersedih? Ya kan? Kita masih menunggu. Persoalan hukum ini persoalan yang ya memang serius di Indonesia. Kita semua orang berteriak, bahkan reformasi dulu itu pun salah satu yang diteriakkan adalah hukum ya, penegakan hukum. Dan kita berharap memang negeri ini hukum bisa diperbaiki. Saya agak sungkan dengan istilah-istilah yang aneh. Hukum adalah panglima. Ya udahlah, yang penting perbaiki hukum gitu aja dulu. Dan terima kasih Bang Barwan. Sama-sama. Kita ngobrol lagi. Apalagi kalau ada corporate crime tadi itu ya.
Dan sahabat Jogja Network kita akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.